Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak yang mencapai gelar doktor dengan cepat selesai dan sempat menjadi heboh di tanah air dan juga disorot tajam oleh netizen dengan mudah mendapatkan gelar doktor. Lantas apa kata Anies Baswedan? Kita dengarkan. Akhir-akhir ini banyak yang cepat bisa jadi dokter gitu. Tapi kalau jadwal terbang itu nggak bisa dinegosiasikan, karena jadwal pilotnya nggak bisa saya geser. Kenapa? Karena bukan private jet Bu ya. Ini naiknya saya naik komersial, jadi saya nggak bisa geser jadwal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Ibu Direktur, Ibu Nurliah, Profesor Dr. Nurliah Nurdin, yang saya hormati Ketua Tim Penguji, Profesor Dr. Abdul Aziz Sanapiah, dan juga promotor Profesor Dr. Johannes Basuki dan co-promotor Prof. Nurliah Nurdin, Prof. Luki Karunia, Dr. Afsti Saksono, dan Dr. Budi Cahyono, serta promovendus dokter insya Allah kan belum ya, jadi dokternya dalam kurung INS ya, tutup kurung gitu. Dokter insya Allah Niko Andrianto dan semua tamu-tamu kehormatan yang hadir pada pagi hari ini. Saya sungguh merasa berbahagia bisa ikut hadir di dalam promosi dokter ini. Sebelum saya nyambut tadi saya tanya, Pak Niko, mulai dokternya tahun berapa? Karena akhir-akhir ini banyak yang cepat bisa jadi dokter gitu. Jadi saya tanya tahun berapa mulainya, terus dia bilang tahun 2020. Ya udah bener kalau gitu, 4 tahun udah bener di sini. Jadi insya Allah tidak jadi keramaian nanti ya. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan selamat kepada Pak Niko yang sudah melewati proses puncak dari proses akademik ini dengan menghasilkan sebuah disertasi yang tadi ketika disampaikan 20 menit untuk sebuah proses yang panjang, saya rasa memang sangat mepet waktunya. Fakultasnya beda, jurusannya beda, jadi saya tidak bisa komentar banyak tentang substansi atas apa yang tadi disampaikan. Ini ada senior saya nih, Mas Gunarwanto, yang juga di BPK. Nah, saya ingin barangkali mengomentari sedikit tentang bagaimana kita yang berada di dunia akademik dan berada di dunia policy making. Kebetulan Allah takdirkan saya berada di dunia akademik, lalu tugas luar berada di policy making, dan di situ kami merasakan sekali ada perbedaan yang cukup signifikan. Ketika berada di dunia akademik, maka kita menyusun tesis, lalu melakukan riset penelitian, mencapai kesimpulan atas tesis yang kita susun. Dari tesis itu kemudian muncul kesimpulan-kesimpulan. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar, alhamdulillah tesis kita terbukti. Kalau ternyata tesis kita tidak terbukti, kita lakukan penelitian ulang. Penelitian lebih jauh lagi. Betul, kira-kira begitu. Nah, di dalam pemerintahan ketika kita menyusun sebuah tesis lalu melaksanakan, kalau tidak terlaksana, tidak terjadi, bisa muncul masalah banyak ini di sini. Oke? Bisa muncul masalah banyak atas tesis yang satu. Bukan hanya masalah dalam artian pemeriksaan, bukan. Masalah dalam artian bagaimana kebermanfaatan atas policy itu tidak optimal. Nah, disinilah konsekuensi dari sebuah tesis, dari sebuah keputusan itu punya konsekuensi amat besar. Lalu yang berikutnya yang kita sering rasakan, kita mendapatkan kesempatan untuk mengkaji dengan waktu, dengan kelonggaran sumber daya. Di dalam policy making seringkali kita harus mengambil langkah keputusan dalam keminiman sumber daya. Dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan constraint politik lainnya. Tadi ketika beliau menceritakan COVID, saya merasakan betul Pak. Ketika pandemi COVID, itu antara langkah yang akan dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan langkah yang akan dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat sering beda.
Sering beda, dan kita menghadapi situasi yang rumit pada waktu itu. Dan bisa dibilang 2020 itu periode di mana langkah yang kami akan lakukan seringkali dianulir oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat. Itu yang saya maksud dengan constraint. Jadi di luar sumber daya ada constraint lain yang sering menjadi kendala. Nah, karena itu ketika tadi mendengarkan paparan ini dan disebutkan program dokter terapan, maka kami berharap sekali, sebetulnya berharap sekali bahwa dari program ini muncul hasil-hasil studi yang memiliki sifat penunjuk jalan bagi policy maker. Yang sifatnya penunjuk jalan. Karena sifatnya penunjuk jalan bagi policy maker, maka salah satu prinsipnya ini Prof, mohon izin, makin singkat makin baik. Karena pengambil kebijakan seringkali tidak memiliki keleluasaan untuk bisa mengkaji seluruh dokumen sebesar ini. Makin singkat makin baik. Dan kami melihat kebutuhan solusi itu nyata sekali. Kalau kami perhatikan, salah satu tantangan terbesar yang ada di birokrasi kita adalah pengetahuan, pengalaman itu menempel di badan orang, Pak. Tidak menempel di badan institusi. Sehingga ketika yang bersangkutan pindah atau yang bersangkutan itu pensiun, maka knowledge-nya dibawa pensiun. Knowledge-nya dibawa pindah. Jadi kami waktu saya bertugas di DKI, salah satu yang saya tugaskan kepada kepala badan, kepala dinas adalah menuliskan pengalaman kepemimpinannya. Supaya dia menjadi knowledge institusi, bukan knowledge individu. Nah, kalau itu menjadi knowledge institusi, maka nyuat. Nah, kami berharap disertasi seperti yang dibuat oleh Pak Niko Andrianto ini nantinya bisa menjadi knowledge institusi yang bisa dipakai. Jadi Pak Niko, saya usul nanti kalau boleh, ini kan sudah disingkat pendek nih, ringkasan disertasi. Kalau boleh diringkas lagi sampai menjadi memudahkan bagi para policy maker untuk menyusunnya. Dan kami berharap dari pendekatan dokter terapan ini, kita di dunia akademik ini sering pendekatannya deduktif. Nah, dari dokter terapan ini harapannya pendekatan induktif nanti makin banyak lagi muncul. Dan pendekatan induktif ini yang memungkinkan pelaksanaan di lapangan menjadi lesson learned. Jadi Pak Niko, selamat sudah melewati masa masa program doktor. Karena pengalaman selama ini juga dokter itu disiksa bertahun-tahun, loh di ujungnya dikasih gelar dokter gitu Pak. Nah, disiksa untuk baca, belajar, riset, baca, belajar, riset. Dan selamat, mudah-mudahan lancar. Mengapa saya khusus datang juga di sini? Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Pak Niko tentang kinerja rekam jejak di Jakarta. Nah, buku ini, buku rekam jejak di Jakarta ini yang disusun oleh Pak Niko itu disusun setebal ini. Berapa halaman ini? Hampir 300-an halaman. Itu tanpa wawancara gubernurnya. Fotonya dipasang paling depan pada sini, Pak. Tapi orang yang diwawancara ini dipasang fotonya nggak pernah diwawancara sama dia. Jadi beliau mau mengumpulkan data dari online mayoritas, betul ya Pak Niko? Mayoritas online, kemudian berhasil menyusun buku seluruh kinerja. Nah, jadi saya minta kepada tim kami untuk membaca apa yang ditulis oleh Pak Niko ini. Tim siapa? Tim internal gubernur. Lalu di review satu-satu dan mereka kembali kepada saya dan menyampaikan, Pak, yang ditulis akurat. Pak, yang ditulis sesuai dengan apa yang ada di kenyataan. Jadi sebagai informasi dia baik. Terus saya tanya bagaimana dia bisa menyusun ini tanpa berkomunikasi. Ya dia mengandalkan transparansi informasi yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Nah, itulah yang kemudian membuat dia bisa menyusun. Jadi saya akhirnya ini salah satu buku yang paling sering saya bagikan kalau berkeliling kemana-mana, karena buku ini paling lengkap menceritakan rekam jejak selama 5 tahun di Jakarta oleh Pak Niko. Saya ingin sampaikan terima kasih Pak Niko. Dan saya tidak sungkan untuk membagikan karena saya tidak pernah diwawancara, Pak. Jadi saya bisa bilang pada siapapun buku ini ditulis tanpa saya diwawancara.
apa adanya. Bahkan ketika buku ini muncul saya minta tim untuk mereview karena kami tidak dengar isinya. Nah inilah objektivitas yang menurut saya harus kita jaga. Pelajaran pentingnya adalah bagi jajaran pemerintahan, bisakah seluruh aktivitas yang dikerjakan aksesibel pada publik sehingga informasi itu bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Terima kasih pada Pak Niko dan selamat untuk Ibu Niko ada di sini juga. Mana Bu Niko? Bu, selamat. Ibunda, selamat Bu. Sudah mendidik anak. Terus istri mana istri? Nah, selamat ya. Karena perjalanan panjang. Anak cucu selamat semuanya Ibu. Alhamdulillah putranya sudah tuntas doktor. Insya Allah bawa keberkahan. Dan pada semua seluruh jajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta selamat karena sudah menelurkan satu doktor. Dan Pak Niko, Anda punya tanggung jawab belajar S1 tanda untuk menguasai dasar ilmu, belajar R2 itu untuk memberikan aplikasi kebermanfaatan, tapi belajar di level S3 Anda harus menghasilkan ilmu pengetahuan. Karena itu tanggung jawab sesudah menjadi seorang doktor itu adalah dia harus terus menjadi sumber untuk memunculkan teori baru, ilmu baru. Karena kalau di S1 belajar teori, S2 menerapkan teori, S3 menghasilkan teori. Nah itu harapannya nanti mudah-mudahan tanggung jawab besar ini bisa dilaksanakan. Saya sampaikan terima kasih kepada tim penguji, kemudian juga Bu Direktur, Prof. Nurliah Nurdin. Beliau ini sekampus sama saya, adik kelas di Amerika sama-sama. Dia kalau panggil saya Mas Anies, saya panggil saya Lia gitu. Cuman sekarang udah profesor, jadi saya harus panggilnya Prof. Nurliah Nurdin. Nah, kami bersyukur sekali bisa dapat kesempatan dan terima kasih dialokasikan waktu untuk komentar lebih awal karena saya ada kegiatan lain dan kemudian terbang. Jadwal lain masih bisa dinegosiasikan, tapi kalau jadwal terbang itu nggak bisa dinegosiasikan karena jadwal pilotnya nggak bisa saya geser. Kenapa? Karena bukan private jet Bu ya. Ini naiknya saya naik komersial, jadi saya nggak bisa geser jadwal gitu. Kalau saya numpang private, nah itu barangkali bisa digeser jadwalnya. Itu saja sekalian. Terima kasih Prof Niko, Dr. Niko. Amin gitu ya. Amin. Jadi dokter dalam kurung insya Allah nanti 2 jam lagi resmi dokter. Nah, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, candaan tanggapan Pak Anies Baswedan terkait dengan mereka yang dengan mudah meraih titel gelar doktor, menyelesaikan studinya dengan cepat di jenjang S3, memang sebenarnya ini merusak dunia pendidikan di Indonesia. Karena seharusnya sebagai anak negeri untuk menjaga wibawa intelektual kampus harus menjaga sesuai prosedur-prosedur yang berlaku. Siapapun itu seharusnya tidak ada kesan bahwa jika orang-orang tertentu bisa dipercepat, bisa dimudahkan untuk mencapai, meraih gelar-gelar yang memang mereka inginkan. Dan tentu Pak Anies sangat paham karena beliau adalah background pendidikannya yang cukup jelas, paham tentang soal-soal seperti ini. Apalagi Pak Anies juga pernah menjabat sebagai rektor para Madinah dan juga pernah menjadi Menteri Pendidikan, sehingga seharusnya kampus-kampus hari ini di Indonesia memang menyesuaikan, mengikuti prosedur, mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh siapapun itu untuk mendapatkan berbagai jenjang gelar baik S1, S2, apalagi sekelas doktor, sehingga memang kualitas pendidikan kita ini terus dapat ditingkatkan dari hari ke hari. Karena jika ini terjadi, justru ke depannya orang-orang bisa saja barangkali membeli gelar, membeli ijazah, sehingga yang ada hanya berburu gelar, yang dikedepankan hanya gelarnya saja tanpa memperhatikan kualitas dari manusia-manusia Indonesia itu sendiri. Sekian, terima kasih Pak Anies.